Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat, komunikasi kelompok dapat dirumuskan sebagai suatu persepsi bersama, motivasi, dan pencapaian dalam tujuan. Namun dengan begitu, sifat esensial komunikasi kelompok adalah interpendensi antara anggota kelompok dapat saling mempengaruhi antara yang satu dan yang lainnya, dan juga sampai saat tertentu dapat saling mengontrol ataupun mengendalikan. Saluran komunikasi kelompok diperlukan agar pesan dapat diterima dengan jelas, maka saluran yang digunakan harus terbebas dari gangguan, baik itu gangguan secara teknis seperti media massa, ataupun gangguan sosial budaya dan psikologis seperti media antar pribadi. Di lain pihak, pilihan media yang akan digunakan perlu disesuaikan dengan selera masyarakat setempat dengan senantiasa juga mempertimbangkan kemampuan sumber daya seperti dana, keterampilan, serta peralatan yang tersedia. Tentang hal ini, harus dipahami bahwa media massa ataupun elektronik yang modern, canggih, dan mahal tidak selalu lebih efektif dibandingkan media interpersonal dan media-media tradisional. Komunikasi massa hubungan dengan komunikator tidak langsung, melainkan diantarai oleh media. Kata media sendiri adalah bentuk jamak dari medium yang berarti sesuatu yang mengantari. Ketika receiver mendengarkan pidato melalui radio, maka mereka tidak berinteraksi secara langsung dengan orang yang berpidato, tetapi diantarai oleh medium radio. Demikian pula para pembaca surat kabar, majalah, ataupun pemirsa televisi. Receiver tidak berhubungan langsung dengan sumber-sumber informasi. Untuk feedback dengan situasi yang tidak langsung itu, kedua belah pihak dapat memberikan umpan baliknya tidak pada saat itu juga. Ketika proses komunikasi berlangsung, sesungguhnya baik source maupun receiver mendapatkan pengaruh secara personal dari media massa tersebut. Faktor personal ini juga yang akan mempengaruhi kualitas proses komunikasi kita, apakah akan menjadi efektif atau sebaliknya, atau apakah source mampu mempengaruhi receiver ataupun sebaliknya. Faktor dari pihak receiver yaitu keterampilan receiver, sikap receiver, pengetahuan receiver, serta media saluran komunikasi. Yang pertama, keterampilan receiver. Keterampilan receiver dalam mendengar dan membaca pesan sangat penting. Pesan yang diberikan oleh sender akan dapat dimengerti dengan baik jika receiver mempunyai keterampilan mendengar yang baik dan serta membaca yang baik pula. Yang kedua, sikap receiver. Sikap receiver terhadap sender sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu komunikasi. Maka itu, receiver harus bersikap positif terhadap sender sekalipun pendidikan sender lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, pengetahuan receiver. Pengetahuan receiver terhadap bidang pekerjaannya sangat berpengaruh dalam komunikasi. Receiver yang mempunyai kekuatan atau pengetahuan yang luas untuk mengintrospeksikan ide atau pesan yang diterima dari sender. Yang keempat, ada media saluran komunikasi. Media saluran komunikasi yang digunakan sangat berpengaruh dalam penerimaan ide ataupun pesan. Media saluran komunikasi berupa alat indera atau media elektrik yang ada pada receiver sangat menentukan apakah pesan dapat diterima atau tidak untuknya. Fungsi kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan pembuatan keputusan atau decision making berhubungan dengan pemilihan antara dua atau lebih solusi. Jadi, pemecahan masalah menghasilkan materi atau bahan untuk pembuatan keputusan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.